black fella's camp. No, this is my kid. Sit up and you stay. Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film kisah nyata tentang pertikaian antara suku pedalaman dan para polisi negara. Film ini dirilis pada tahun 2002. Kisah ini terjadi di Australia Barat pada tahun 1931. Film ini akan berfokus pada perjuangan hidup 3 orang suku aborigin untuk kembali pulang menemui kawanan mereka. Mereka akan menempuh jarak hampir 2000 km. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan seorang anak kecil bernama Molly. Dia bersama adiknya Daisy dan sepupunya yang bernama Grace. Mereka adalah warga aborigin yang merupakan orang gurun. Ibunya menceritakan bagaimana dulu orang kulit putih datang dan membuat gudang di Jigalong, wilayah mereka. Orang kulit putih membawa pakaian, tepung, teh, dan lain-lainnya. Pada hari tertentu mereka juga membagikan ransum kepada warga lokal. Ini membuat warga lokal datang dan membuat kemah di dekat gudang. Warga kulit putih membangun pagar yang sangat panjang di sana. Ayahnya Molly adalah seorang kulit putih yang bekerja membangun pagar dan sudah pergi sejak pagar telah selesai. Karena ia adalah campuran antara kulit putih dan suku aborigin, maka orang kulit putih menyebutnya anak setengah kasta. Saat keluarga mereka berburu, pihak petugas kulit putih mendatangi mereka. Mereka bermaksud menjemput Molly, Daisy, dan Grace. Ibu Molly yang mengetahui kedatangan mereka menyuruh agar anak-anaknya bersembunyi. Scene berpindah di kota Perth. Ada seorang bernama Neville dari warga kulit putih, menjadi wali hukum dari suku aborigin di Australia. Ia memiliki kuasa untuk menghilangkan anak-anak setengah kasta dari keluarga mereka. Ia pun menerbitkan surat perintah untuk mengambil anak-anak setengah kasta yang ada di daerah. Di Jigalong terlihat Molly dan saudaranya berbincang dengan penjaga pagar. Ia menanyakan seberapa panjang pagar kelinci ini. Ternyata pagar kelinci ini panjangnya mencapai 1500 mil. Kalau dikonversi ke kilometer berarti 1500 kali 1,6. Ya, kita dapat 2400 km. Bahkan secara keseluruhan, pagar kelinci yang ada di Australia lebih dari 5000 km. Wah, panjang banget ya. Saat keluarga Molly mengambil bekal, petugas memberikan info bahwa Tuan Neville telah mengincar Molly. Ibunya pun menegaskan kalau Molly nggak akan pergi. Ternyata benar. Akhirnya ada petugas yang datang mau membawa gadis kecil mereka. Mereka yang mengetahui itu segera berlari untuk menyelamatkan diri. Tetapi pada akhirnya tertangkap juga. Petugas mengatakan kalau ia mendapat surat resmi sebagai dasar hukum untuk membawa Molly dan adiknya. Tapi si ibu bersikeras untuk mempertahankan anak-anaknya. Ibu Molly menangis agar petugas tidak mengambil anaknya. Tetapi apalah daya. Akhirnya petugas berhasil membawa ketiga anak gadis tersebut. Mereka pun begitu bersedih. Tak terbayangkan bagaimana sakitnya seorang ibu harus kehilangan anak-anak yang mereka cintai. Saking sedihnya si ibu, mereka sampai menangis sambil tiduran di tanah. Bahkan sang nenek memukuli kepalanya sendiri dengan batu karena rasa sedih dan kecewanya. Namun apalah daya, mereka pun gak bisa berbuat apa-apa. Karena itu sudah menjadi ketetapan hukum di Australia pada masa itu. Di tempat lain, Tuan Neville, wali hukum anak suku aborigin, sedang mempresentasikan keberadaan dan jumlah anak setengah kasta yang mereka semuanya harus diambil dan dipisahkan dari ibunya. Ini karena mereka harus memastikan identitasnya. Kalau putih ya putih, hitam ya hitam. Kalau yang campuran ini dianggap status mereka itu nggak jelas atau nggak sah. Ditakutkan nantinya akan merugikan ras kulit putih. Beberapa hari dari perjalanan Molly dan adiknya, akhirnya sampai juga mereka di asrama Morifer. Jaraknya kurang lebih 1200 mil dari Jigalong. Ya, kalau di kilometer berarti 1920 km. Lumayan jauh ya guys. Seperti jarak antara aku dan si dia. Hiks. Sesampainya di tempat itu, biarawati menyambutnya dan membawa mereka untuk bergabung dengan para anak-anak setengah kasta lainnya. Pagi hari mereka pun dibangunkan dari tidurnya bersama anak-anak lainnya. Mereka pun takut-takut karena sebagai orang baru belum mengetahui apa saja kegiatan hari-hari yang ada di sana. Begitu juga saat sarapan, mereka terlihat kikuk. Apalagi adiknya Molly sempat dimarahin sama petugas. Ini karena nggak mau makan makanan yang ada di sana.
You talk English. Mungkin makanannya nggak enak ya. Sesudah sarapan, mereka pun dimandikan oleh biarawati. Mereka diberikan pakaian agar sama dengan teman-teman lainnya. Biarawati melarang mereka memakai bahasa lokal. Semua harus memakai bahasa Inggris. We don't use that jabber here. Use English. Saat Tuan Neville mengunjungi asrama tersebut, anak-anak di sana menjuluki Tuan Neville sebagai sebutan iblis. Terlihat mereka nggak senang pada Tuan Neville. Anak-anak setengah kasta di sana bukan hanya anak kecil, tetapi ada juga yang masih balita dan bayi. Sian ya. Mereka diajarin untuk bersih-bersih dan lainnya. Sebenarnya mengapa anak setengah kasta dikumpulkan di sana? Ini agar mereka berperilaku seperti orang kulit putih. Mereka didoktrin untuk melupakan adat istiadat dan bahasa dari suku aborigin. Saat mereka besar nanti, akan dipekerjakan di pabrik, di perkebunan, dan menjadi pelayan di rumah orang kulit putih. Di suatu hari, Molly melihat seorang teman yang tertangkap saat melarikan diri. Kemudian dia dikurung di tempat isolasi sebagai hukuman. Molly sempat bertanya kepada temannya, kalau bayi-bayi itu di manakah ibunya? Temannya menjawab, kalau yang tinggal di sini tidak ada yang mempunyai ibu. Tetapi Molly mengatakan kalau dia mempunyai ibu. Ia sempat mengintip bagaimana penderitaan teman yang dikurung tadi. Setiap malam Molly selalu nggak bisa tidur. Ini karena ia sangat merindukan ibunya. Hari-hari berlalu, Molly pun semakin tertekan di tempat itu. Dia berharap bisa bertemu dengan sang ibu. Pada suatu hari saat ada kesempatan, Molly pun berniat kabur dari tempat itu. Saat dirasa aman, ia pun mengajak adiknya dan sepupunya Grace untuk kabur. Awalnya sepupunya nggak mau ikut dan merasa ragu. Ini karena ia berpikir kalau rumah mereka terlalu jauh. Tapi pada akhirnya sepupunya pun ikut juga. Keep walking, the rain come right. We gotta go now. Come on. Come on, right. Stay found, Molly. Hurry up. Pada sore hari, biarawati mengabsen anak-anak yang ada di sana. Ternyata Molly dan saudaranya nggak ada di tempat. Sadar bahwa mereka telah kabur, Modu sang pelacak pun dipanggil untuk mencari mereka. Sementara Molly dan saudaranya terus berlari untuk menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Malamnya ada hujan yang cukup lebat dan mereka pun pasrah karena tidak ada tempat berteduh. Siang harinya mereka meneruskan perjalanan. Si pelacak terus mengejar dan mencari jejak mereka. Pernah juga mereka hampir tertangkap, tapi beruntungnya mereka bersembunyi dan tidak terlihat oleh Modu. Suatu hari saat mereka kelaparan, mereka bertemu dengan pemburu yang memberikan mereka korek dan juga makanan. Pemburu tersebut tahu kalau mereka kabur dari penampungan, tetapi dia nggak mempersalahkan mereka. Di tempat lain, Tuan Neville mengatur strategi untuk mengejar Molly dan saudaranya. Ia meminta bantuan polisi daerah tersebut untuk membantu mencari Molly. Tetapi kepolisian di daerah itu keberatan untuk membantu. Ini dikarenakan mereka tidak punya anggaran lebih. Di Jigalong, ibunya Molly diberitahu oleh penjaga depot di sana kalau anaknya Molly telah kabur dari penampungan. Kini para petugas sedang sibuk mencari mereka. Berpindah ke Molly, di mana mereka yang kelaparan masuk ke kandang ayam warga untuk mencuri telur dan juga memakan makanan ayam. Tetapi Molly ketahuan oleh pemilik ayam. Molly kaget dan ketakutan. Tetapi pemilik ternak tersebut tahu kalau Molly sedang kelaparan. Ia pun gak jadi memarahi Molly. Molly pun merasa takut karena bisa saja mereka akan menangkapnya. Tetapi ternyata pemilik ternak tersebut adalah orang baik. Malah ia memberikan makanan untuk Molly dan saudaranya. Bukan hanya memberi makanan, tetapi juga memberikan mantel untuk mereka bertiga. Sebelum pergi, Molly bertanya di manakah pagar kelinci. Si ibu memberitahu kalau pagar kelinci tersebut ada di sebelah timur. Mereka pun bergegas untuk mencari pagar tersebut. Setelah berjalan seharian di panasnya gurun, akhirnya mereka pun menemukannya. Mereka pun sangat senang, karena dengan menyusuri pagar tersebut mereka akan bisa sampai ke rumah. Mungkin ada ikatan batin di Jigalong. Si ibu merasakan keberadaan anaknya yang sedang menyentuh pagar kelinci. Kemudian Molly dan saudaranya pun berjalan menyusuri pagar itu. Tuan Neville pun mengetahui kalau Molly dan saudaranya kini telah menyusuri pagar. Dia pun mengatur strategi dengan meletakkan penjaga di perbatasan pagar yang nantinya akan dilalui mereka. Modu si pelacak ditugaskan berjalan dari belakang mereka agar mereka bisa segera tertangkap. Mereka nggak perlu mencarinya tapi hanya menunggunya lewat. Polisi pun segera menuju ke tempat yang diperintahkan untuk pergi ke batas pagar yang akan dilalui oleh Molly. Dalam perjalanan adiknya Molly si Daisy tertinggal.
Setelah dicari, ternyata kaki adiknya sakit, sehingga ia nggak bisa berjalan. Akhirnya Molly pun menggendong adiknya. Sebenarnya, buat apa sih pemerintah Australia membangun pagar kelinci yang begitu panjang? Ternyata dulu pada tahun 1850, warga Eropa membawa 24 ekor kelinci dari Inggris ke Australia. Tujuannya untuk dipakai berburu. Tetapi daratan Australia ternyata sangat cocok untuk kelinci, sehingga kelinci tersebut berkembang biak sangat cepat. Dalam kurun 30 tahun populasinya mencapai ratusan juta. Karena banyaknya kelinci tersebut mengakibatkan hancurnya lahan pertanian. Kelinci dianggap sebagai hama yang sangat merugikan, sehingga pemerintah Australia membangun pagar kelinci tersebut pada tahun 1902 yang panjangnya ribuan kilometer untuk melindungi lahan pertanian mereka. Oke, lanjut ke pelarian Molly. Dalam perjalanannya menyusuri pagar kelinci, ternyata mereka bertemu lagi dengan orang baik yang memberikan mereka makanan. Dari situ mereka tahu kalau ada beberapa pagar kelinci. Ternyata pagar yang mereka lalui adalah pagar yang salah, sehingga mereka harus mengubah arah menuju pagar yang akan melintasi kampung mereka. With a note. Now you're here. But you want to be here. Now, if you cut across here, Si pelacak dari belakang dan polisi yang menunggu sudah bertemu, tetapi mereka belum melihat Molly dan saudaranya. Beberapa hari mulai berjalan, Molly yang kelaparan mencoba meminta makanan ke orang yang mereka temui. Ternyata orang tersebut waktu kecil juga pernah berada di penampungan. Orang tersebut bernama Melvis. Is that not Broadmoor River? Would you girls walk all that way? 800 miles. Stay here. Dia memberikan makanan serta menyembunyikan Molly dari tuannya. Tetapi akhirnya ketahuan saat tuannya masuk ke kamar saat akan menemui Mavis. Mavis mengatakan kepada Molly itu nggak apa-apa. Tuannya nggak akan memberitahu keberadaan mereka kepada polisi. Mavis meminta Molly untuk tinggal dan tidur bersamanya. Tetapi tidak demikian dengan tuannya. Dia memanggil polisi yang kemudian datang untuk menangkap Molly. Mereka pun segera berlari dan bersembunyi. Hampir saja ketahuan keberadaan mereka. Tapi untungnya mereka nggak terlihat. Mereka pun segera berlari menjauh dari tempat itu. Sampai keesokannya polisi terus saja mencari keberadaan Molly. Untuk menghilangkan jejak, Molly berjalan di atas batu, sehingga jejak kakinya tidak terlihat. Ini membuat polisi dan para pelacak tidak berhasil menemukannya. Di sisi lain, Tuan Neville komplain kepada para polisi karena belum juga berhasil menemukan Molly. Padahal mereka hanyalah anak-anak. Tuan Neville telah mengeluarkan banyak anggaran untuk menangkap Molly. Akhirnya mereka mengatur rencana lagi untuk menangkap Molly. Dia akan menempatkan orang-orang di sekitar pagar yang kemungkinan akan dilewati Molly. Mereka yakin kalau rencana kali ini pasti akan berhasil. Walaupun biayanya nggak sedikit, tapi mereka tetap akan melakukannya. Berhari-hari Modu dan polisi menunggu, tetapi Molly belum juga terlihat. Sampai akhirnya Molly bertemu kembali dengan seseorang yang memberikan mereka makanan. Dari sini juga diketahui kalau ibu dari Grace telah pergi ke daerah penampungan untuk menyusul Grace. Orang tersebut menyarankan agar dia naik kereta api saja, agar bisa segera bertemu ibunya. Molly pun segera pergi karena menganggap orang tersebut adalah pembohong. Tetapi dia merasa yakin dengan perkataan orang tadi. Dia ingin segera bertemu dengan ibunya. Ia ingin menumpang kereta api. Akhirnya mereka tidak sependapat. Molly pun pergi berjalan dan mengajak adiknya. Desi menariknya untuk ikut bersama Molly. Tetapi dia tetap pada keputusannya nggak mau ikut. Molly terus berjalan dengan menggendong adiknya. Dia berharap akan mengikutinya dari belakang. Tapi ternyata tidak. Dia pun berjalan ke arah yang berbeda. Di perjalanan mereka menemukan telur burung. Ya lumayanlah untuk mengganjal perut. Saat beristirahat, Molly terus memikirkan nasibnya Grace. Dia pun gak tahu kemana Grace akan berjalan sendiri. Akhirnya Molly memutuskan untuk menyusul Grace. Ternyata Grace telah sampai di pinggiran rel kereta api. Molly dan adiknya pun mengendap-endap untuk memanggilnya agar keberadaannya gak terlihat orang. Tetapi saat dia akan menemui Molly, petugas pun datang dan menangkapnya tepat di depan mata Molly dan adiknya. Molly pun sangat bersedih karena Grace tertangkap dan harus terpisah dengannya. Molly dan adiknya pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kampungnya. Di sisi lain, Modu dan polisi sudah 3 minggu menunggu di sisi pagar yang akan dilewati Molly. Tapi ternyata Molly nggak kunjung muncul. Akhirnya si polisi pun kesal dan nggak sabar, kemudian pergi dari sana. Karena nggak membuahkan hasil,
Tuan Neville pun menuliskan surat kepada Pak Polisi untuk menghentikan pencarian Molly dan adiknya. Upaya yang mereka lakukan selama ini ternyata sia-sia. Ia meminta kepada kepala polisi agar pergi saja ke Jigalong, menunggu Molly dan adiknya tiba, baru kemudian merebut mereka lagi. Berhari-hari Molly dan adiknya pun terus berjalan dalam keadaan kelaparan dan kehausan, demi untuk bisa pulang dan bertemu dengan ibunya. Saat di padang tandus mereka sempat pingsan karena kelaparan, kehausan, dan kelelahan. Sementara itu ibu dan nenek Molly terus berdoa kepada leluhurnya untuk keselamatan Molly menuju rumah. Ibu Molly pun menanti dengan penuh kerinduan dan kekuatan. Beruntungnya saat mendengar suara burung elang, Molly pun tersadar dan kembali bangkit. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya demi untuk mendapat pulang, melepas kerinduan kepada ibunya. Inspektur yang sudah sampai ke Jigalong mengabarkan kepada Tuan Neville dan menunggu instruksi selanjutnya. Tetapi akhirnya inspektur nggak mau hanya menunggu. Dia pun mendatangi pemukiman suku aborigin, karena bisa saja Molly udah sampai dan disembunyikan. Tetapi sesampainya di pemukiman suku aborigin, ibunya Molly hendak menombak si polisi. Ini membuat polisi tersebut takut dan akhirnya kabur. Setelah 9 minggu atau 63 hari dalam pelarian, akhirnya Molly pun sampai ke kampung dan bertemu dengan ibunya. Betapa bahagianya mereka, akhirnya bisa bertemu kembali. Molly dan adiknya pun disembunyikan oleh sukunya, sehingga nggak ditemukan oleh polisi. Tuan Neville pun menyerah mencari Molly karena telah kekurangan dana. Di akhir film diperlihatkan Molly dan adiknya Daisy yang sudah tua. Film pun tamat. Dari film ini kita bisa mendapat pelajaran, masih banyak orang baik di dunia ini. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Teruslah latih otot-otot kakimu. Ya, siapa tahu kau dikejar-kejar oleh begal. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.